Coba deh bayangin material-material super canggih yang bakal ngebentuk dunia kita di masa depan. Nah, di Indonesia ternyata ada loh satu pusat riset yang lagi sibuk-sibuknya mewujudkan itu semua. Yuk, kita intip lebih dalam gimana sih inovasi nanoteknologi itu diciptakan di sini. Pernah kepikiran nggak, siapa sih sebenarnya yang ada di balik penemuan material-material masa depan? Mulai dari layar HP yang makin kuat, sampai implan medis yang jauh lebih canggih. Nah, jawabannya ada di sini. Oke, kita kenalan dulu ya. Namanya ORNM, singkatan dari Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material. Gampangnya, mereka ini adalah bagian inti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional kita, atau BRIN. Merekalah yang jadi garda terdepan buat urusan penelitian material di Indonesia. Terus, apa aja sih yang mereka kerjain di dalam pusat riset ini? Yuk kita mulai dari fondasinya dulu. Kita bakal lihat gimana para ilmuwan di sana seolah-olah bermain dengan partikel-partikel terkecil buat membangun material masa depan. Jadi gini, perjalanan kita ini dimulai dari dunia yang nggak kelihatan sama mata telanjang. Disinilah partikel-partikel paling dasar diutak-atik buat menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Semua inovasi material canggih itu mulainya dari sini, dari level yang paling fundamental. Di ORM ada pusat riset khusus buat fisika kuantum yang ngurusin perilaku materi di skala atom. Ada juga katalisis. Ini penting banget buat mempercepat reaksi kimia biar bisa bikin bahan baru secara efisien. Nah, ini dia fondasi dari semua terobosan yang akan kita bahas. Nah, dari dunia yang super kecil tadi, sekarang kita pindah ke skala yang bisa kita lihat dan kita sentuh. Riset-riset dasar itu tadi sekarang diaplikasikan buat menciptakan material yang benar-benar ngebentuk dunia kita. Riset-riset dasar itu tadi, sekarang kita lihat gimana jadinya produk nyata. Contohnya nih, metalurgi buat bikin logam yang lebih kuat tapi ringan. Ada juga komposit dan biomaterial. Ini penting banget buat implan medis yang lebih aman. Terus ada material energi, misalnya buat bikin panel surya yang makin efisien. Inilah jembatan dari teori di lab ke produk yang kita pakai sehari-hari. Oke, riset di lab itu keren ya. Tapi, gunanya buat kita apa? Nah, ini dia bagian serunya. Yuk kita lihat beberapa contoh nyata gimana riset-riset ini beneran mengubah industri dan kehidupan kita di Indonesia. Contoh pertama, kita lihat sektor maritim, yang pastinya vital banget buat Indonesia. Lewat ORN, BRIN mengembangkan lapisan anti-kerak khusus buat gelindungin kapal-kapal baja karbon rendah. Ini inovasi yang kedengarannya simple, tapi dampaknya praktis dan penting banget buat industri perkapalan kita. Nggak cuma di laut loh, di dunia kesehatan juga ada terobosannya. Mereka ini fokus banget ningkatin kualitas material implan tulang. Yang paling krusial apa? Ini bukan cuma soal nyelamatin nyawa, tapi juga bantu kita biar nggak terlalu bergantung sama produk-produk impor. Keren kan? Tapi kan, inovasi itu nggak bisa jalan sendirian kan? Nah, ORMM sadar banget soal itu. Mereka juga aktif membangun ekosistem riset di Indonesia. Salah satunya dengan menginisiasi Asosiasi Material Maju, atau MOF, biar kolaborasi antar peneliti dan industri makin kuat, baik di level nasional maupun internasional. Dan tentu aja, di balik organisasi hebat, ada pemimpin yang hebat juga. Perlu kita tahu nih, Kepala ORNM, Bapak Ratno Nuryadi, berhasil meraih peringkat pertama dalam pelatihan kepemimpinan nasional. Ini jadi bukti komitmen mereka pada kualitas dan keunggulan. Jadi, ORNM ini bukan cuma tempat para ilmuwan ngurung diri di lab ya. Tempat ini tuh pusat kegiatan yang hidup banget buat komunitas ilmiah, tempat di mana ilmu baru dibagikan dan ide-ide cemerlang lahir. Dan ini bukti nyatanya, bukan cuma omong kosong. Lihat aja jadwal mereka. Cuma dalam beberapa minggu, ada banyak banget acara. Mulai dari koloquium fisika kuantum, webinar, sampai sesi sharing soal nanoteknologi. Ini nunjukin kalau ORNM itu benar-benar pusat komunitas yang aktif banget, tempat para ilmuwan terus belajar dan berkolaborasi. Oke, sekarang mungkin kamu nanya, terus gimana caranya saya bisa ikutan? Nah, ini dia bagian pentingnya. Yuk, kita lihat jalur-jalur buat jadi bagian dari ekosistem inovasi ini. Kamu seorang peneliti, mahasiswa, atau mungkin dari industri? Udah siap jadi bagian dari masa depan ilmu material di Indonesia? Kalau iya, perhatiin baik-baik slide berikutnya. Ada beberapa pintu utama nih yang dibuka sama BRIN dan ORNM. Pertama ada e-layanan Science, ini platform buat layanan ilmiah dan juga pendanaan. Terus ada panggilan untuk kolaborasi bersama, cocok banget buat kamu yang punya proyek riset. Dan terakhir ada program manajemen talenta buat ngembangin talenta-talenta unggul di negara kita. Nah, kalau kamu tertarik, jangan ragu-ragu buat langsung hubungi mereka. Ini kontaknya, dicatat ya. Bisa lewat WhatsApp, email, atau kalau mau bisa langsung datang ke lokasi mereka di kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie di Tangerang Selatan. Sebagai penutup,
Coba deh kita mikir bareng-bareng, dengan kemajuan material yang secepat ini, kira-kira masalah besar apa lagi ya yang harus kita selesaikan? Pangan, energi, atau kesehatan? Masa depan ada di tangan kita. Terima kasih sudah menyimak.